Kenapa sih pengen masuk kedokteran? Kayak searching-searching akhirnya gue tertarik gitu untuk jadi dokter gitu karena suka bantu orang. Tantangan terbesar gue jujur aja. Pas kalau lu belajar di rumah gitu ya, apalagi kalau lu lagi coba tes gitu kan kayak try out gitu, itu desire lu untuk berdosa itu lebih banyak gitu ya. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kembali kita akan mengobrol dengan murid saya yang baru keterima di tahun 2020 ini. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar salah satu jurusan di bidang saintek yang paling banyak peminatnya dan paling ketat untuk masuk ke jurusan tersebut. Apakah itu? Telah hadir bersama kita di sini Wilson Kodavian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2020. Halo Wilson, gimana kabarnya? Halo, kabarnya baik. Kabarnya baik ya. Oke Wilson, pertama coba kenalin diri dulu dong nih. Asal nama, asal sekolah, sama ini pilihan keberapa. Oke, jadi kenalin dulu, aku Wilson Kodavian dari FKUI 2020 Kesatria, asal sekolah dari SMA Kairos Gracia, dan FKUI kebetulan pilihan pertama. Kebetulan pilihan pertama. Oke, alasannya dulu nih Wilson, kenapa sih pengen masuk kedokteran? Kenapa ya kira-kira? Jadi sebenarnya kalau pilihan kedokteran itu gak kayak orang lain gitu kan, yang kayak, wah gue cita-cita dari kecil gitu mau jadi dokter. Enggak, maksudnya kayak, jadi pertama sebenarnya gue gak mau jadi dokter gitu. Pertama gue kayak ke-inspire untuk ya udah pursue kayak art gitu loh. Cuman akhir-akhirnya kayak gak dibolehin orang tua, jadinya habis itu gue kayak searching-searching, akhirnya gue tertarik gitu untuk jadi dokter gitu karena suka bantu orang. Jadi kenapa enggak pilih kedokteran gitu. Oke, jadi alasannya mulia nih ya, karena suka bantu orang. Oke. Nah, kayak kan kebetulan lu dulu semester 1 sama gue ya Wilson ya. Kita suka cerita-cerita dan lo cerita tentang sekolah lu yang kayak katanya tuh beda dengan sekolah-sekolah negeri lainnya. Nah, itu sekolah lu itu pakai kurikulum apa sih Wilson? Katanya lu soalnya nggak belajar fisika kan ya? Gue masih belajar fisika, cuman kayak karena kita itu bukan sekolah negeri kan, jadi kayak sekolah internasional, jadi kita pakai kurikulum Cambridge gitu. Cambridge itu basically kurikulum dari UK. Nah, makanya kayak kurikulumnya beda banget, karena kan kayak kalau kita kan ikutin apa yang di Indo, tapi kalau sekarang itu kita ikutin apa yang di Inggris itu, jadi emang bedanya situ aja sih. Oke, kalau kayak gitu, sekolah lu itu ada nggak sih yang anak-anak yang masuk lewat jalur undangannya gitu Wilson? Kalau so far jalur undangan, aku udah tanyakan kayak apa sih prinsipal gitu kan. Mereka bilang belum ada salah satu pun yang masuk lewat jalur undangan. Satu pun nggak ada gitu ya? Nggak ada, iya. Oke, berarti sebenarnya jalur lu berkurang ya Wilson ya, dibandingkan orang-orang lain gitu? Iya, betul. Jadi cuma SBM sama SIMAK, sama Mandiri, ya. Ya Mandiri, SIMAK juga ya. Iya, cuma gitu doang. Oke Wilson, berarti kalau kayak gitu, oh ya sebelum kita ke sana, gue pengen tahu dulu nih, lu orangnya pas SMA itu orang yang seperti apa sih? Atau cuma belajar doang, atau ikut kegiatan ekstrakurikuler misalnya? Oke, kalau orang ya, tipikal sih kalau dari sekolah aku sih, kebanyakan itu orang-orangnya belajar terus. Soalnya emang sekolah kita itu masuk jam 7, kelar jam 4 sore, itu gak ada namanya ekstrakurikuler gitu, gak ada namanya ekskul gitu. Jadi benar-benar kita itu belajar terus, tapi ada 2 organisasi yang kebetulan aku ikut dan emang aktif gitu. Jadi emang aku selain belajar terus, juga ikut aktivitas lain gitu, yang organisasi. Gitu. Oke, jadi itu lama banget ya sekolah ya, 7 sampai jam 4 sore. 4 sore, iya. Gitu ya. Oke, tapi kalau dari circle seperti itu, mayoritas itu anak-anaknya emang pengen masuk ke PTN atau ke swasta gitu, Wilson? Nah, jadi emang uniknya itu, selama 6 tahun aku itu di Kairos sendiri, itu gak pernah disosialisasiin kayak ada PTN gitu. Lu harus masuk UI, lu harus masuk UGM, gak ada gitu. Jadi emang kita itu ditargetinnya untuk ke luar negeri, kayak Australia, UK, Taiwan, gitu-gitu yang, atau enggak kayak universitas swasta, atau kayak BINUS, Atmajaya, gitu-gitu. Jadi emang nggak targetnya PTN gitu.
Oh, jadi emang bukan PTN oriented ya kalau dari keseluruhan di sekolahnya. Oke, kalau gitu deh Wilson, gue pengen tahu nih awal mulanya lu persiapan untuk SBMPTN ya, biasanya targetnya ya. Itu dimulai dari mana sih? Gue mulai SBMPTN bener-bener pas masuk BTA, berarti sekitar Juli Agustus gitu lah ya. Jadi emang kayak pas aku kasih tahu mak aku kayak, nih aku mau ambil kedokteran nih. Sebenarnya kayak ya udah kayak kepikirnya ya udah FK Atma Jaya aja. Cuman kayak lama-lama sih mami aku kayak bilang, lu tahu kan lu bisa masuk PTN gitu, lebih murah gitu. Jadi habis itu kayak ya udah coba BTA, akhirnya mulainya Juli sama Agustus doang. Jadi bener-bener cuman belajar berapa bulan tuh? Ya 8 9 bulan ya? lah. Iya. 9 bulan. Gitu doang. Oke, jadi dengan jadi emang ketika lo les dan ketemu gue itu baru pertama banget belajar SBMPTN. Ah iya bener. Oh gitu. Oh gitu. Terus lo ada kegiatan les lain gitu nggak sih Wilson selain BTA? Jujur gak ada. Paling kayak ya udah kan dapat buku tuh dari BTA kan, buku-buku latihan-latihan. Ya udah kerjain aja, habis itu sama paling tryout. Tapi kalau les lain sih gak ada. Oke, jadi emang benar cuma satu les gitu ya. Nah, kalau boleh tahu lu tuh pulang pergi tempat les itu berapa kilo, Wilson, dari rumah? Kilo itu gak tahu ya. Kalau kilo itu gak tahu, tapi jelas lama kayak kalau kan aku kan ambil yang kelas minggu kan ya. Kelas minggu itu kalau yang pas semester 1 ambilnya yang siang, itu bener-bener kan kayak jam 12 pergi dari sini, nyampe itu kayak hampir jam 1 gitu lah ya. Maksudnya kayak jam 1 berarti kayak 1 jam. Yang paling susah itu pas pulangnya. Pas pulangnya tuh udah selesai kelas 5.30. Nyampe sini jam 7. Bisa jam 7. Itu pun kalau mules gitu. Oke, jadi lumayan jauh ya. Oh, jadi itu alasan lu kenapa pindah semester 2 sesi pagi gitu ya? Iya, kalau pagi kan masih bisa pulang tidur gitu kan. Iya, nggak ketemu gue di kelas biasa ya jadinya ya. Ya gak gitu. Cuma sekali waktu itu ya gue kelas tuh ya. Kebetulan lagi main ke pagi tuh, ingat banget. Kebetulan doang. Iya. Kalau dari lo sendiri kan yang gue tahu punya teman kan yang pengen kedokteran juga kan, si Vanessa. Nah, itu lo berdua saling suka belajar bareng berarti ya? Kalau suka belajar bareng sih gak terlalu, soalnya kayak emang kita tipe-tipenya yang kayak ya udah lu belajar sendiri, gue belajar sendiri gitu loh. Maksudnya kayak lebih fokus kalau bisa belajar sendiri. Kalau teman belajar sih aku ada yang sekarang di aktuaria, cuman itu dari kelas lain sih. Kenalan aja. Oh iya, siapa yang aktuaria? Tahu nggak sih Iren Patricia. Iren Patricia namanya. Ah iya. Oh iya. Soalnya di aktuaria itu ada dua yang namanya Iren, satunya tuh dari kelas gua. Namanya Iren Devina. Iya. Ada Iren Patricia ya. Oh gitu. Ya. Oh gitu ya, oke. Bagus. Nah, terus apa ya? Setelah satu semester persiapan nih, Wilson, gue pengen tanya step by step-nya gitu ya. Setelah satu semester, lo ngerasanya lo seperti apa? Apakah memang udah siap banget ke dokter atau masih ada yang kurang? Jujur kurang banget ya. Kayak lu lihat kayak satu kelas gue kan kayak kelas di BTA itu paling yang top gitu kan. Kayak gue lihat ini kenapa orang-orang nilai PO-nya kenceng banget gitu kan, kayak Jos gitu, kayak bisa 700-an kan, kayak gue masih 500-an gitu kan, kayak gak seimbang gitu kan ya. Jadi emang pas habis satu semester sih, apalagi pas semester 1 itu gak terlalu banyak belajar kan, kayak ya udahlah gue coba belajar aja, gak terlalu serius. Jadi emang gue merasa habis satu semester sih masih kurang banget sih. Oke, ya emang lo ya kelas G itu ya sama Jos ya, sama si Karen sama gadis juga kan yang ketemu sekarang? Iya, itu ketemu semua itu, wah parah banget. Iya. Makanya waktu gue pas denger lo masuk, gue ngeliat kok kelas G gue dulu pinter-pinter anak-anaknya 4 orang kedokteran. Gila, bukan main emang. Gila, ya. Amin. Kita berempat. Oke, Wilson. Tadi lo ngerasa satu semester masih kurang gitu kan? Karena katanya masih 500-an. Nah, terus strategi apa sih yang lo lakuin biar lebih maksimal? Strategi ya. Jadi kalau pas semester 2 sambil sekolah kan sekolah kan lama tuh. Ya udah habis itu kan pikir kayaknya sih kalau gue mau ke PTN berarti sebenarnya rapor gue gak terlalu penting gitu kan ya. Rapor gue gak terlalu penting, kelas 12 gue gak terlalu penting. Jadi gue mikir ya udah gue bawa semua buku gue dari BTA ke sekolah, pas pelajaran
gue belajar sendiri gitu loh. Maksudnya kayak ya udah kalau mereka suruh gue ngapain ya udah gue kerjain dulu, habis itu gue langsung kerjain BTA gitu. Jadi emang fokus gue langsung ke BTA, buku BTA. Terus pas semester 2 kan kebetulan tuh banyak tuh tryout free gitu. Nah itu aku langsung kerjain tuh semua, kayak kadang 1 hari 2 kali gitu. Jadi emang kayak lebih emang fokusnya ke SBM aja sih daripada ke sekolah atau hal-hal lain gitu. Karena tadi nyadar kalau nilai lu bagus juga nggak ngaruh kan, nggak bisa daftar undangan juga gitu ya. Iya, makanya. Tapi daftar nggak sih Wilson waktu itu? Untuk undangan ya? Spesialnya itu sekolah aku sama sekolah inter banyak ya. Itu emang belum bisa, karena ada satu kriteria yang nggak kepenuhi kayaknya. Kayak kriterianya itu apa sih? Jam belajar ya, kalau nggak salah dari sekolahnya gitu loh, yang pas masuk input datanya. Jadi emang aku itu bisa masuk, bisa daftar, cuman dari sekolahnya ada sesuatu yang nggak bisa kita isi gitu. Jadi emang waktu itu daftar, cuman ineligible gitu. Oh gitu, sayang banget ya berarti ya. Soalnya kan kalau swasta yang negeri kayak Penabur, kayak IPK atau Al-Azhar gitu kan masih bisa ya daftar kan. Jadi lo benar-benar nggak ada kesempatan di SNMPTN sama sekali. Nggak ada sama sekali. Oke, sekarang gue pengen tanya nih Wilson ya. Kan seperti yang kita tahu, pandemi COVID ternyata membuat pertengahan Maret kita harus dirumahkan. Baik secara akademis maupun secara formal maupun non formal gitu ya. Nah itu pertama kali belajar di rumah doang, rasanya gimana? Kalau pertama kali belajar di rumah ya, maksudnya tanpa temen gitu ya, tanpa lingkungan yang baru, kayak sebenarnya pertama jenuh gitu kan, kayak gila lu di rumah terus gitu belajar, lu lihat screen dulu, lu tidur lu lihat bangun screen lagi gitu kan ya. Apalagi pas awal Maret kan masih sekolah tuh kan, jadi kayak lu bangun, lu lihat screen, udah selesai, habis itu BTA, wah gila emang. Jadi kayak emang setiap hari screen gitu kan, tapi akhirnya kayak kebiasaan aja sih, kayak karena emang kayaknya gara-gara Kairos gitu ya kan, Kairos kan emang kayak lu sekolah, lu pulang belajar, tidur, sekolah, pulang belajar, tidur gitu kan. Jadi emang kayak kebiasa aja sih kalau belajar di rumah. Oh gitu ya. Kasian banget sih lu nasibnya. Emang nasib gue gitu semua. Oke Wilson, tapi sebenarnya tantangan terberatnya belajar di rumah tuh apa sih? Karena kan untuk sobat-sobat AK di rumah, adik-adik kita yang mau belajar sekarang, mereka bahkan dari awal gitu ya, nggak kayak lu dari pertengahan semester 2 gitu. Apa sih tantangannya? Tantangan terbesar gue jujur aja, pas kalau lu belajar di rumah gitu ya, apalagi kalau lu lagi coba tes gitu kan, kayak try out gitu, itu apa sih namanya, desire lu untuk berdosa itu lebih banyak gitu ya. Desire lu untuk menyontek ya, itu lebih banyak. Kayak gue pertama merasain banget kan, kayak ini gak ada orang yang lihat apakah gue mau menyontek gitu. Jadi emang kayak ada kepikiran, dan itu emang kayak nge-effect banget pas waktu itu ada beberapa kali TOBTA, kayak gue kayak ke distract banget karena kayak ini buku tinggal gue ambil gitu loh. Ini buku tinggal gue ambil, tinggal gue baca, habis itu gue dapat formulanya gitu, tinggal gue aplikasikan. Ya itu yang paling terberat sih, kayak emang lu harus coba gak berdosa gitu. Gitu doang sih untuk aku. Padahal kan sebenarnya cuma TO doang gitu ya, untuk nguji kemampuan, apa malah kan jadi kerjain dengan ada buku gitu ya. Iya, makanya. Oke. Nah terus Wilson, ini kan yang gue tahu banget, lo tuh belajar bangetnya di kemampuan saintek ya sebenarnya dengan di BTA, bener ya sih? Ketimbang ya kemampuan bahasa. Betul. Nah pas justru ketika itu dihilangin, nah sekarang ke problem yang kedua nih. Gimana perasaan lo ketika yang saintek dihilangin? Apakah itu keuntungan atau kerugian buat lo pribadi? Untuk gue pribadi itu kerugian banget. Nah kerugiannya gini, tapi maksudnya nggak semua kerugian gitu, karena kerugiannya itu gue lihat TO gue lama-lama fisika gue, biologi gue, kimia gue itu semua naik gitu kan, semua kayak meluncur gitu, naik gitu. Terus tiba-tiba di-cut kan, wah ini gue gimana aja, di sekolah aja BI gue gak pernah 85, gak pernah 90, Inggrisnya ngaco di Indonesia, jadi kayak aduh ini wah parah sih. Jadi emang kayak, tapi kelebihannya itu sebenarnya kan lebih gampang kan, jadi emang kayak lebih fokus aja sih. Kalau kemarin emang kalau ada saintek
itu kan kayak lu punya fokus itu terbagi gitu, kayak oke, Saintek udah, tapi gue belum menyentuh nih TPS-nya. Jadi emang itu kelebihannya sih. Oke, jadi awalnya kerugian ya memang ya. Oke deh. Sekarang kan kebetulan rencananya itu ada lagi nih Wilson. Pertama kan kita nggak tahu ke depannya apakah akan di-cut tiba-tiba gitu ya. Nah kalau pas lagi UTBK lu dapat periode yang tanggal berapa Wilson? Aduh, kalau tanggal gue udah lupa ya. Tapi gue dapat gelombang kedua. Gue dapat gelombang kedua. Jadi setelah gelombang 1, gue dapat gelombang kedua. Oke, itu menurut lu apa ya? Jadi untung atau rugi? Karena kan ada yang bilang kalau terakhir-terakhir kayak nggak sempat persiapan buat yang mandiri. Nah, kalau lo gimana, Will? Dapat Kalau gue gelombang sih kedua? kayak, pertama pasti gelombang 1, gelombang 2 ada kerugian, ada keuntungan lah ya. Maksudnya kayak kalau lu gelombang 1 takut jadi tikus percobaan, ya nggak? Kalau lu gelombang 2 lu takut kayak terlalu overthinking gak sih, kayak lu denger-denger dari Twitter gitu kan, kayak wih gila UTBK susah banget gitu, kayak emang mental aja sih kalau gelombang 2. Tapi kalau dari aku sendiri sih gelombang 2 gak ngefek banget, karena kebetulan juga aku gelombang 2-nya itu tanggal-tanggal pertama, gak tanggal-tanggal terakhir gitu. Jadi emang habis gelombang 1 minggu habis langsung aku gitu. Oke deh, jadi tengah-tengah lah ya sebetulnya ya dari tanggalnya ya. Oke, Wilson, pas lagi hari HUTBK setelah nunggu yang teman-teman gelombang 1 selesai, lo perasaannya waktu itu gimana? Abis ngerjainnya? Pas habis ngerjain sih, gue lega aja sih. Maksudnya kayak, oke, gue udah belajar sekian lama, ini sekarang, maksudnya kayak apa yang gue udah pelajari, gue aplikasikan kan. Jadi kayak emang gue udah lega aja, tunggu hasil. Tapi emang dalam hati sih juga kayak seneng tapi takut gitu. Seneng karena gue merasa kok gue pas ngerjain gak sesusah yang orang bilang gitu. Tapi gue juga takut karena kayaknya gue salah banyak ini kayaknya. Nggak banyak yang bener gitu. Jadi emang masih kayak biasa lah, kayak TO gitu, kayak ini kayak gue bener nih ya, tapi nanti habis pas pembahasan salah gitu kan. Paling gitu aja sih. Oke, jadi sebenarnya lega ya lah intinya ya perasaannya. Oke, nah setelah hasilnya Wilson, ini kan karena lo keterima SIMAK pasti ketolak dong ya UTBK-nya ya. Ah itu lo perasaan ketolak itu gimana, Will? Karena yang jadi target lo kan sebenarnya SBMPTN ya kan utamanya, lo persiapan di BTS segala macem itu. Rasanya gimana, Will? Coba ceritain dong ketolak FKUI. Kalau pas ketolak ya, kan aku kan waktu itu SBM kan ini 2 tuh, FKUI sama FKUGM kan ya. Nah, jadi pas gue ketolak itu bener-bener sakit sih, tapi kayak gue emang kayak 2 hari atau sehari sebelum itu kayak oke, jangan terlalu expect banyak, kalau lu gak keterima lu masih ada jalur lain gitu kan. Tapi sama aja pas lu ngebukakan websitenya kayak maaf coba lain kali, kan kayak wah dasar gitu kan, kayak wah gila, gue udah belajar hampir setahun, apalagi kurikulumnya udah beda gitu kan, gue udah kasih semua energi gue, tenaga gue, ternyata ditolak gitu kan. Jadi kayak wah gila banget. Jadi emang kayak waktu itu sedih aja sih, kayak seharian sedih aja sih. Setelah setelah lo tadi ketolak, oh ya, itu kan SIMAK UI sebelum pengumuman SBMPTN ya? Bener nggak sih? Iya. Bener ya? Nah, iya bener, itu bener. Pas lagi ngerjain SIMAK UI kan, itu ada lagi tuh fisika, biologi, kimia gitu ya. Nah, itu lo lebih optimis atau gimana tuh? Jujur kan kayak, ya udah kayak lu pasti mental lu kayak nggak sekuat sebelum lu pas SBM gitu. Maksudnya kayak oke, lu udah ketolak SBM, sekarang lu simak yang lebih susah gitu kan ya, denger-denger soal-soalnya itu dari dosen-dosen UI gitu kan ya. Kayak lu gila ya, lu dosen-dosen UI kasih lu pertanyaan gitu kan ya. Apalagi gua aja di BTA TO-TO-nya aja udah mampus gitu, apalagi gua sekarang di UI gitu kan. Jadi ya udah gua kerjain, tapi ya gua kerjainnya sebenarnya with no pressure sih, karena emang gue udah nggak banyak ekspektasi kan gitu. Habis itu gue kayak oke, gue kerjain sebaik mungkin, dan hasilnya ya gue bakal terima aja gitu. Dan ternyata akhirnya keterima gitu.
Akhirnya Gimana keterima. perasaan lu pas keterima? Jujur, kira-kira H-1, H-2-nya tuh gimana tuh? Will, karena kan lu udah pernah ketolak SBMPTN ya. Jadi Gimana? pas H-2, H-1, jujur gue gak pikirin. Karena gini, pas lagi Juli sama Agustus itu gue lagi mulai kuliah di Atma. Nah, pas kuliah di Atma, pas hari H pengumuman SIMAK-nya, itu gue lagi sumatif. Jadi gue otomatis gak pikirin SIMAK dong, gue langsung belajar, H-2, H-1 gue belajar, besoknya tes. Nah, habis tes, itu pengumuman. Nah, bener-bener pas pengumuman, gue ketiduran, gue bangun-bangun, teman-teman gue suruh gue bangun, woi bangun woi, gimana hasil lu? Ya udah dong, gue bilang, oke, bentar. Malah gue gak buka aplikasi, gue gak buka website, gue malah ke bawah makan dulu. Gue santai. Habis itu ya udah gue ke atas, ya udah gue buka websitenya, terima dong, gue keterima. Wah gila, gue langsung buka pintu, gue langsung apa? Ya kejakun gitu. Asik. Gue gak malu sama sekali. Tapi emang itu bener-bener gue happy banget sih. Kayak gue langsung telepon. Waktu itu kan gue juga juangnya sama si Iren kan. Jadi kayak langsung telepon kayak, woi gue masuk, lu juga masuk woi gitu. Kayak emang keren aja sih, gue bahagia banget pas gue terima. Mantap. Kebetulan gue ini baca tugas lu, Wilson, yang apa, perjuanganku masuk FKUI kan, yang tugas-tugas maba-maba kedokteran UI itu ya kan. Oh, iya. Itu dari zaman gue 2017 masih ada ternyata sampai sekarang. Keren banget emang perjuangan lo, Wilson ya. Nah, sekarang setelah 1 semester kuliah di FKUI. Oh, yang ngomong-ngomong, berarti yang di Atma itu kayak angus gitu ya? Lo mundurin diri? Iya, gue langsung mundurin diri, gue langsung ke UI. Iyalah, kan yang diperjuangin UI. Cielah. Mantap ya. Nah, sekarang Wilson setelah 1 semester kuliah di kedokteran UI, jurusan yang lo impi-impikan bisa jadi ya, yang lo perjuangin dari dulu. Gimana rasanya memulai dengan online? Nah, bisa nggak ngikutin pelajarannya? Kalau online itu gue bilang masih ada plus, ada minusnya gitu kan. Kalau lu plusnya itu, lu bisa bangun 2 menit sebelum mulai kelasnya, dan lu gak bakal telat gitu loh. Maksudnya habis itu lu tinggal masuk Zoom, habis itu kalau mereka udah mulai, lu boleh off cam, lu tinggal mandi, tapi jangan dicontohin ya. Maksudnya kayak lu tinggal off cam, lu bisa mandi, lu bisa makan gitu loh. Tapi yang gak enaknya itu, karena ini kan Zoom kan ya, maksudnya kayak lu gak ada teman di sebelah lu gak ada siapa-siapa yang liatin lu off cam, lu tidur. Gue waktu itu pernah ketiduran, kelasnya udah selesai. Habis itu Zoom-nya hilang, gue kayak, Zoom-nya mana gitu kan. Kayak, parah banget, kayak bener-bener gak ada yang bangunin lu, gak ada yang apa. Habis itu kayak, lu bayangin kayak lu kuliah besar, lu lecture untuk 2 jam, lu dengerin doang lewat screen, kan itu parah kan. Jadi emang bad side-nya itu sih. Maksudnya bad side-nya itu bener-bener lu harus tangguh sih, lu lihat screen terus kayak dari jam 7 sampai jam 2 gitu loh. Ya itu paling susah sih kalau online. Ya, karena kedokteran biasa aja, pas lagi kedokteran biasa kan emang padat banget ya jadwalnya. Apalagi secara virtual seperti ini kan. Iya. Terus cara lu menemukan teman secara online gini gimana, Wilson? Adaptasinya? Kalau cara menemukan temen ya, jujur kayak kalau temen yang sekarang ya, kayak temen friend circle gue sekarang itu kebanyakan itu dari grup ospek. Jadi kan waktu itu ada grup ospek, emang sempet deket, call terus akhirnya deket gitu. Jadi emang temen pertama dari situ. Tapi kalau dari satu angkatan lain, ya emang kayak gimana ya? Kayak misalnya kayak kita kerjasama gitu dalam grup kuliah, dan emang kalau untuk di online gini lu harus bersosialisasi aja sih. Maksudnya kayak just act like yourself, lu kayak biasa aja. Akhir-akhirnya lu bakal berkomunikasi dengan orang-orang yang emang kayaknya lu srek gitu. Akhir-akhirnya lu bakal menjadi temen gitu. Temenan sama yang anak BT juga berarti apa enggak, Will? Ada Karen Joss juga, Gadis gak terlalu, ya ada lah. Ya. Oke, mantap, ketemu sama Joss saingan dulu. Oh, ini dulu dia nih yang overpower nih nilainya nih. Kayak nyangka gak ketemu lagi. Iya, dia yang gak nyangka ketemu lo kayaknya. Jangan gitu dong. Berarti gak nyangka gue masuk FKUI dong. Wah. Iya, itu dia kayaknya kan.
Kalau lu kan nyangka soalnya ketemu dia. Oke, Oke, Wilson. Kuliahnya sendiri di kedokteran semester 1 ini udah belajar apa aja sih, Wilson? Kalau belajar ya, jujur kayak masih yang basic-basic sih. Kayak misalnya kita ada satu yang namanya ilmu biomedik dasar yang ya maksudnya kita kayak lu bayangin biologi lu dari bab 1 sampai bab sekian, kita belajar itu dalam 4 bulan. Jadi benar-benar kita nge-review lagi tapi lebih mendalami. Habis itu selain yang gitu, kita juga ada kayak pembelajaran yang kayak etika kedokteran. Kita juga ada belajar komunikasi, lu gimana komunikasi dengan pasien, dengan sesama tenaga kesehatan gitu. Jadi emang bervariasi, cuman memang bisa dikonsiderasi kayak masih basic lah, masih dasar banget. Oke, bagus Wilson ya. Jadi lo udah belajarnya dasar-dasarnya sebenarnya ya masuknya ya. Nah, semester depan, kalau kedokteran itu kan di blok-blokin ya, Wilson ya? Iya sebenarnya kalau di Atma ya nggak ngeblok, tapi kalau di UI sih sebenarnya gue nggak terlalu ngerasa keblok gitu loh. Maksudnya kayak satu semester gitu. Kalau di Atma satu semester dibagi jadi 4 blok, dibagi jadi 6 blok. Tapi kalau di UI sih nggak dibilang jadi blok sih. Jadi emang kayak satu semester aja gitu. Jadi kayak SKS gitu biasanya, kayak SKS biasa? Iya, SKS biasa iya. Berapa semester 1 SKS-nya? Total SKS semester 1 kemarin 21. 21 ya. Oke deh, oke. Nah, terus setelah 1 semester ini udah ikut kegiatan panitia atau organisasi gitu belum sih, Wilson? Kebetulan udah banyak, jadi emang kayak gue emang dari dulu udah suka mau kepanitiaan kayak lu bayangin kalau lu di sekolah cuma belajar gitu kan, mau lu kemana gitu. Jadi emang kepanitiaan contohnya ya yang paling gede lah, maksudnya gue jadi waktu itu jadi volunteer BKUI, gue jadi panitia pemira untuk IKM FKUI, ya masih banyak lagi lah yang sekarang lagi yang lagi ongoing, unjuk rasa sama Liga Medika. Liga Medika itu apa? Lomba atau apa? Liga Medika itu ya lomba satu internasional lah, satu Indonesia internasional, basically kayak tentang tema kedokteran gitu. Oke. Terus ada rencana apa nih semester depan kegiatannya? Kegiatan semester depan ya? Ya pasti akademis ya kan, akademis. Kalau selain akademis itu kan kita ada badan-badan tuh ya. Nah badan-badan itu kan mulai kaderisasi tuh, jadi emang kayak ada stage magangnya, terus juga kepanitiaan, ya paling itu aja sih, 3 itu karena emang lumayan berat sekarang semester 2. Oke, semester 2 lumayan berat ya. Semakin lama semakin berat lah ya, Wilson ya. Iyalah. Oke deh. Nah, sekarang gue pengen ke intinya selama 1 semester ini kesan lu sebagai mahasiswa UI dan kedokteran UI seperti apa rasanya? Yo silakan. Kesan sebagai mahasiswa UI sama kedokteran UI. Kesan gue gimana ya, kayak kesan gue ya sama aja kayak kesan sebelum gue masuk gitu, kayaknya sih UI itu keren gitu loh, maksudnya kayak lu namanya aja ada Indonesia gitu kan, jadi kayak emang keren, tapi emang kesannya sih kayak gue lihat semuanya keren sih, lingkungan UI, lingkungan FKUI itu keren banget, kayak orang-orangnya itu sebenarnya kan gue kan internasional itu kayak jarang ketemu orang yang begitu diverse loh, maksudnya kayak begitu kayak dari mana-mana beragam gitu. Banget lah ya. ya. Emang kayak ya beragam banget, kayak lu ngebayang kayak satu Indonesia itu masuk gitu. Apalagi ada beberapa temen gue dari Malaysia, dari Arab, kan keren gitu kan. Jadi emang kayak gue merasa kita semua kayak begitu diverse, itu bener-bener kayak keren banget. Oke, tidak ada semuanya bersatu lah ya, tidak ada diskriminasi satu sama lain gitu ya. Iya, betul. Oke deh. Nah terus, IP semester 1 nih Wilson, berapa nih IP lu nih? Ini harus disebut nih. Berapa, Will? Puji Tuhan bagus. Berapa dong, sebut dong. Ini adik-adik di rumah pengen tahu nih, berapa Bang? Berapa, Will? Udah, gue kasih tahu deh, 3,91. 3,91 FKUI. Wow, keren. Tepuk tangan. Semua tepuk tangan di sini nih. Mantap, Wilson. Oke, Wilson, sebelum ke penutup, gue punya quick question ya. Ada 5 pertanyaan di sini.
Nggak perlu pakai coret-coretan kok. Bentar ya. Ini agak susah nih nge-scrollnya. Oh, banyak banget nih langsung pertanyaannya nggak jadi 5. Ya, kita mulai ya quick question-nya ya. Pilih mana? Buka praktik sendiri atau jadi dokter di rumah sakit besar? Buka praktik sendiri. Buka praktik sendiri. Terus kedua, mau jadi dokter umum saja atau lanjut spesialis? Lanjut spesialis. Apa maunya? Saraf. Oke. Terus belajar dari video dosen apa baca textbook sendiri? Belajar dari video dosen. Video dosen ya. Terus anestesi atau penyakit dalam? Nggak ada yang tadi ya. Penyakit dalam. Penyakit dalam, oke. Penyakit Yang dalam. terakhir, jadi dokter di kota besar atau mengabdi di daerah terpencil? Mengabdi di daerah terpencil. Mengabdi di daerah terpencil nih, bener ya? Awas aja lo. Lu gimana tahu juga lu? Iya, padahal gue juga nggak tahu ya. Oke, Wilson, terakhir sebagai penutup, gue minta dong seperti pesan-pesan untuk adik-adik di rumah yang pengen masuk ke kedokteran UI lewat Wilson lagi kan, lewat SIMAK UI seperti Wilson, yang udah ngerasain ketolak SBMPTN, yuk silakan. Lu kira tadi gue jalur dalam ya lewat gue? Jalur Wilson. Iya, silakan Will. Pesan. Ini universal ya, maksudnya kayak bisa untuk orang yang sekolah internasional ataupun nasional. Pokoknya lu kerja keras. Pertama lu jangan pikir kalau lu udah oke, itu lu bisa masuk, enggak. Gue aja pikir gue udah oke, akhirnya gak masuk. Itu pun gue belajar sekeras mungkin. Jadi pertama kerja keras sebanyak mungkin. Tapi yang kedua adalah juga kalau lu religius ya, religius, lu juga harus banyak berdoa. Karena jujur, lu lihat gue aja gak bisa SBMPTN, syukur-syukur gue masuk SIMAK. Itu bener-bener berkah gitu loh. Itu kalau lu emang religius. Dan yang terakhir, jangan lupa orang yang ngelimit diri lu sendiri adalah diri lu sendiri. Jangan orang lain definisikan limit lu gitu loh. Kayak kalau mereka bilang kayaknya lu gak bisa deh FKW. Lu jangan percaya gitu. Lu percaya kepada diri sendiri bahwa emang lu sebenarnya bisa. Dan lu harus proof kepada diri lu sendiri bahwa lu sendiri bisa. Jadi 3 aja, kerja keras, religius, banyak berdoa, sama jangan limit yourself dengan kata-kata orang lain. Gitu aja. Oke, jadi kalau disimpulin, ora et labora sama kita yang nentuin limit kita berapa gitu ya. Yoi. Oke Wilson, terima kasih banyak udah nyempatin waktunya Wilson ya. Gue seneng akhirnya ketemu lagi nih sama lu secara virtual tapi ya. Iya, jadi terima kasih banyak Wilson, sukses terus ke depannya. Semoga IP-nya bisa naik terus ya. Amin. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait jurusan kita hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oh ya, mau ngingetin kalau pandemi ini bukan alasan ya untuk teman-teman di rumah untuk tidak semangat dalam belajarnya. Karena seperti yang video kali ini, mereka sama-sama persiapan lewat pandemi, tapi ternyata bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.